Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio Elsita TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema yang kali ini sangat menarik, jarang dibahas, yaitu mengenai trigger finger. Bagi Anda yang penasaran, ingin bertanya langsung silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Paramita Kurniawati SPN. Beliau adalah dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Hermina Podomoro. Kita sapa dulu Dr. Mita panggilannya yang sudah hadir di samping saya. Dr. Mita, apa kabar? Baik, Mbak. Alhamdulillah, kabar baik juga dari aku, dokter. Dokter Mita, hari ini kita akan bahas seputar trigger finger gitu ya. Atau bahasa ini apa? Jari pelatuk ya, Dok ya? Iya, jari pelatuk Jari atau pelatuk. mungkin bisa jari macet mungkin. Jari ya. macet, bukan jalanan aja yang macet ya, tapi jari juga bisa macet. Tapi ini jari pelatuk. Tapi trigger finger ini sebenarnya apa sih pengertiannya, dokter? Karena kan dengar-dengar gitu ya, setiap orang bisa aja mengalami yang namanya trigger finger. Walaupun ada yang bilang, oh lebih banyak kaum perempuan nih, atau yang profesi tertentu yang adalah dengan aktivitas yang mungkin berulang gitu ya. Tapi sebenarnya trigger finger ini apa? Kenapa istilahnya jari macet atau jari pelatuk begitu ya, Dok ya? Terima kasih Mbak atas waktunya. Di sini saya coba menjelaskan kalau dari trigger finger sendiri, atau mungkin orang awam pada bilang jadi macet. Kadang suka posisinya tuh jadi kayak macet kayak gini, Mbak. Macetnya seperti itu ya. Jadi di sini tuh ada peradangan dari selubung dari tendon yang menggerakkan jari kita untuk apa? Untuk menekuk dan meluruskan jari. Pada saat proses normal itu dari tendonnya itu akan melewati selubung untuk menggerakkan jari kita seperti ini, seperti menekuk dan meluruskan. Pada saat terjadi trigger finger, itu terjadi proses di mana ada peradangan dari selubung dari tendon untuk menggerakkan jari tangan kita, sehingga untuk proses yang normalnya dia bisa menggerakkan jari seperti ini, dia harus melewati itu agak susah gitu. Jadi ada penebalan dari sarung tendonnya yang menyebabkan posisi jalannya dia kayak lebih kecil gitu loh, lubang untuk melewati. Agak menyempit. Menyempit. Jadi di situ nanti posisinya dia makin lama makin awalnya nyeri, kemudian makin lama dari tendon itu sendiri akan ngebentuk suatu benjolan. Oh, benjolan. Benjolan di telapak tangan. Tapi bukan tumor ya, Dok? Bukan tumor. Jadi benjolan di telapak tangan yang nantinya akan timbul di sini biasanya, Mbak. Gitu. Jadi dia kalau misalnya pada saat datang biasanya, Dok di sini kok sakit ya, kayak ada benjolan, seperti itu. Atau enggak mungkin yang posisinya sudah lebih ekstrim, mungkin macet, benar-benar macet, susah untuk digerakkan gitu. Tapi ini seru ya, tadi kedengarannya ada penebalan sarung tendon gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya secara anatomis ya, Dok ya, sebenarnya di dalam tangan kita yang cantik ini, yang mulus ini, wow, pede banget. Tapi sebenarnya ada apa? Karena kan tadi ada tendon, ada sarungnya gitu, kok aduh apa sih gitu ya. Tapi secara anatomis bagaimana sih? Iya, tadi sebenarnya di sini banyak ada saraf-saraf juga. Sebenarnya dari sini itu dari yang tendon itu kumpulannya dari telapak tangan juga sih sebenarnya, jadi satu kesatuan juga gitu. Cuman memang kalau untuk trigger finger sendiri memang peradangannya untuk daerah yang sarung tendon untuk menggerakkan jari-jarinya itu sendiri. Untuk menggerakkan jari-jarinya. Untuk menggerakkan jarinya. Jadi untuk apa ya? Untuk meluruskan kembali atau kesannya jadi seperti ketekuk begini aja terus begitu ya, Dok ya. Terus begini, artinya tadi aku bilang ini kan setiap orang katanya bisa aja gitu kan mengalami hal tersebut. Jadi nggak usia muda, nggak usia tua. Tapi ada faktor resikonya nggak sih, Dok, yang menyebabkan tadi kok jadi salurannya ini jadi seperti menyempit, jadi tendonnya ini jadi meradang gitu ya istilahnya, Dok ya. Biasanya sih kalau misalnya pekerja-pekerja yang mungkin sering menggunakan tangan, misalnya mungkin yang sering menggunakan laptop atau apa, kemudian mungkin yang sering menggenggam juga sering terkena sih, karena kan tindakan gerakan yang repetitif itu ya, Dok ya. Oh, jadi karena mungkin faktor resiko pekerjaan atau mungkin pegang gadget terlalu sering lama gitu ya. Tapi jadi menarik ya, intinya ada yang gerakan yang tadi menggenggam, terus kemudian juga mengetik atau apapun yang sebenarnya kan tangan ini kan kita kan sehari-hari aktif, artinya beraktivitas kan pakai tangan gitu ya. Jadi siapapun bisa beresiko tadi begitu ya, Dok ya. Oke. Tapi sebenarnya untuk sampai terjadi peradangan itu sendiri kan proses yang cukup
panjang ya sebetulnya dok ya. Artinya kan nggak tahu-tahu yang ketekuk gitu aja kan. Proses peradangan itu sendiri sebenarnya tapi terkesan akut atau bagaimana dokter? Prosesnya akut Mbak. Awal memang biasanya belum sampai nekuk banget. Awalnya mungkin sudah mulai nyeri ya. Nyeri-nyeri aja di awal. Gitu. Biasanya sih awal nyeri, dok kok kayak agak sakit ya. Biasanya pagi hari atau mungkin malam menjelang bangun pagi. Biasanya. Oh jadi ada waktu-waktunya spesifiknya juga ya terkadang gitu ya dok ya. Itu, ya. Terus juga tadi dokter bilang seperti ada benjolan nih gitu. Jadi pasien datang dengan keluhan seperti ada benjolan nih dok. Tapi bukan yang bukan tumor atau apa ya dok ya. Jadi ini lokal dan benjolannya ini terasa atau teraba dengan jelas? Iya, teraba dengan jelas gitu ya dok ya. Sebenarnya bahaya nggak sih dok kalau kita bicara tentang trigger finger? Artinya kan memang sih mengganggu kualitas hidup ya. Tapi sebetulnya ini balik lagi ke subjektivitas pasien juga, atau ini seandainya dibiarkan bisa, aku mikirnya ya secara kosmetik terganggu atau mungkin ya kecacatan permanen atau apa gitu ya, maaf ya dok ya, tapi apakah mungkin bisa seperti itu dok? Kalau misalnya mungkin kalau pekerjaan memang benar-benar urgent untuk menggunakan tangan, memang rasanya nggak enak sih ya, pasti akan susah, makanya awal tuh biasanya dikasih untuk obat-obatan dulu untuk ngurangin radangnya, kemudian untuk mengurangi nyerinya juga, kemudian kalau misalnya memang tidak bisa, makin lama maksudnya jangan sampai dia benar-benar kaku banget. Jadi berusaha untuk jangan sampai posisinya benar-benar udah nekuk kayak gini, baru mengurangi supaya tidak terjadi penekukan yang permanen. Penekukan permanen bisa juga gitu ya dok ya. Itu kalau yang maaf seandainya datangnya terlambat begitu ya. Tapi umumnya ini kan kita jari kan lengkap nih dok gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Nah ini umumnya memang apa mungkin jari telunjuk atau mungkin jari manis, kelingking, atau bisa maaf ya ada satu orang yang bisa 2 jari gitu ya, atau jadi tergantung dari aktivitasnya dia juga, atau mungkin maaf ada kemungkinan ada penyakit lain yang gejalanya mirip-mirip juga kan, jadi kita perlu pikirkan ini trigger finger atau mungkin penyakit lain gitu ya dok ya. Biasanya kalau jari yang terkena semuanya bisa, tapi biasanya saya lihat, saya baca itu jari jempol atau enggak jari tengah atau jari manis. Di tangan yang lebih aktif atau bisa yang dua-duanya juga gitu ya dok ya. Tapi kalau untuk memastikan bahwa ini memang trigger finger itu nampak, artinya gini, itu spesifik layak bakal kelihatan jelas atau memang harus dilakukan pemeriksaan khusus juga dokter. Artinya kan kita juga ini jangan-jangan nyerinya karena penyakit yang lain ya gitu ya. Karena kan dengar-dengar ini juga RA yang autoimun juga kan juga begitu juga trigger finger juga. Kalau identiknya kalau trigger finger itu biasanya awal orang biasanya nyebutnya, dok jari saya kayak agak macet ya, susah buat digerakin. Kemudian biasanya ada bilang nyeri di telapak tangan. Nyeri di telapak juga? Tangan, yang tempat tadi benjolan teraba sekitar telapak tangan itu. Benjolannya selalu di telapak ya dok, bukan di jarinya ya dok ya? Di telapak tangannya. Kemudian kalau membedakan dengan rheumatoid arthritis, biasanya itu kan radang sendi. Sebenarnya kalau jenisnya bisa dikategorikan juga sebagai radang sendi untuk trigger finger. Cuma radang sendi untuk rheumatoid arthritis biasanya dia benjolannya lebih ke luar bagian sini, bengkak merah. Gitu. Ada bengkak merah, radang gitu ya dok ya. Jadi itu istilahnya ini untuk tambahan informasi aja sih. Atau mungkin bedanya dengan yang kan ada juga ya CTS ya dok ya? Carpal tunnel syndrome. Ini kan juga telapak tangan kita yang terasa nyeri gitu ya. Bedanya juga dengan trigger finger ini juga apa? Karena kan benjolannya juga di area-area sini juga dok. Kalau CTS lebih ke rasa nyeri sama ada rasa kayak nggak nyaman di 3 jari awal. Jari jempol, jari kedua dan jari ketiga. Telunjuk, jempol, telunjuk dan jari tengah gitu ya dok ya. Jadi itulah ya. Jadi itu lebih ke saraf ya dok ya. Kalau ada apa terowongannya seperti dia kan ada nervus di sini yang melewati terowongan. Nah itu yang terganggu di situnya. Jadi dia menyebabkan gangguan perasa sama ada nyeri juga. Kalau yang misalnya yang sudah lebih terlanjut, biasanya ada gangguan untuk genggam juga sama di sininya. Untuk apa otot yang di bawah jempol biasanya udah mulai kayak nipis. Oh, gitu. Jadi udah mulai dilegokan gitu. Kan kalau yang normal ini kan seperti bantalannya empuk gitu ya. Ini mulai agak tipis. Agak lego gitu. Agak apa ya? Cekung ke dalam gitu. Iya, cekung ke dalam. Kempes. Ini untuk ini aja sih, untuk tambah informasi bahwa ternyata kita perlu menyingkirkan juga dengan tadi diagnosis banding ini ya dok ya. Ini beneran trigger finger atau mungkin
tadi CTS atau mungkin RA atau kemungkinan yang lain juga gitu ya dok ya. Tentunya dengan pemeriksaan ke dokter sih untuk lebih jelasnya ya dok ya. Tapi dokter kita jeda dulu sebentar ya, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya untuk lebih detailnya lagi seperti apa. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai trigger finger bersama dengan Dr. Paramita Kurniawati SPN. Beliau adalah dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Hermina Podomoro. Dan Dr. Mita dilanjutkan kembali ya. Jadi untuk lebih detailnya lagi sih, aku mau bertanya seputar faktor resiko ya. Karena kan semua bisa saja mengalami, tapi mungkin apa profesi pekerjaan yang seperti apa gitu ya yang lebih rentan, atau mungkin barangkali penyakit-penyakit yang memang erat kaitannya gitu ya dengan kondisi yang tadi jari-jarinya jadi pelatuk, jadi jari macet gitu ya dok ya. Jadi apa sih biasanya, apa mungkin ada kaitannya dengan penyakit komorbid atau apa, atau mungkin bagaimana dok? Kalau dari predisposisi lebih banyak menyerang biasanya wanita. Wanita usianya biasanya kurang lebih 40 tahunan ke atas itu lebih sering. Kemudian kalau misalnya dari profesi itu seperti mungkin musisi, pianis, kemudian gitaris, semacam itu. Kemudian dan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan jari-jari terutama di belakang, maksudnya komputer atau laptop itu juga bisa sering. Atau dokter juga gitu megang alat ya. Pulpen, iya benar pulpen. Iya kan gitu. Sebenarnya siapa aja sih, yang penting tadi repetitif, genggam atau memegang terlalu lama begitu ya dok ya. Oke, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir kalau kaitannya dengan yang penyakit tadi komorbid ya, misalnya apa sih biasanya, apa diabetes gitu ya, itu juga bagaimana resiko nggak? Kalau komorbid, penyakit-penyakit komorbid yang bisa menyebabkan trigger finger biasanya itu tadi DM, kemudian artritis itu dari penyakit autoimun kayak yang RA ini, iya, rheumatoid arthritis ini. Itu biasanya kalau pasien misalnya punya riwayat artritis atau mungkin DM biasanya lebih sering terkena untuk trigger finger. Ini kalau yang gula darahnya tidak terkendali dengan baik maksudnya, atau? Iya, bisa kurang lebih seperti itu, atau juga yang tadi yang memang bawaan autoimun gitu ya dok ya. Resiko. Jadi faktor resikonya jadi jauh lebih besar. Jadi harus lebih berhati-hati juga kali ya, harus lebih bisa mengendalikan faktor resiko masing-masing bagi pasien gitu ya dok ya. Nah ini kan nantinya kita harus mengenali atau aware dengan gejala yang tadi ditimbulkan. Oke sih memang ini istilahnya jari macet, tapi jari macet ini sendiri juga hilang timbul atau bagaimana, nyerinya juga hilang timbul atau bagaimana, sehingga ketika kondisinya lagi tidak datang dalam tanda kutip keluhannya, jadi orang ya udah gitu kan, kualitas hidupnya membaik juga, tapi toh nanti bisa datang lagi. Apakah seperti itu atau enggak juga sih? Kalau untuk nyeri, terutama biasanya seperti yang tadi saya jelaskan, biasanya pagi, dan biasanya nyerinya di telapak tangan, dan biasanya kalau misalnya sudah agak lebih berat, ada disertai benjolan di telapak tangan di sini. Kemudian kalau misalnya untuk nyerinya biasanya hilang timbul, terutama dia lebih ke arah kakunya, jari tangan kaku. Biasa kalau udah mulai siang, nyerinya sudah agak berkurang, cuman lebih ke arah biasa pasien, aduh kok rasanya masih kayak kaku. Jadi waktu kejadiannya juga ini juga ya spesifik tadi ya. Oke, coba disapa dulu sebentar ya. Ada penelpon masuk ya, kalau nggak salah ya. Halo. Halo. Ya, dengan siapa? Di mana? Saya Ibu Ning dari Lampung. Wow, jauh ya, Ibu Ning dari Lampung. Iya, baik, kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan langsung saja pertanyaannya ya ke dokter, langsung ke Dokter Mita ya. Iya, halo. Ya Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, dokter? Iya. Saya mau nanya, saya umurnya 69 dok. Iya. Saya 65 tahun, tangan saya yang di bawah jempol itu masih gemuk. Setelah 66 ke atas bisa mengempes dok. Itu apa pengaruh dengan penyakit ini? Begitu aja dok. Oke. Terima kasih. Ya. Gemuknya ini masih. Ibu masih
jangan ditutup dulu, barangkali dokter ada yang ingin tanyakan. Gemuknya kayak gimana ya Bu? Ya, Maksudnya maksudnya masih normal gitu ya. Tangan saya itu di bawah jempol masih normal, jendol gitu. Oh jendol, Iya, kayak ada jendol, iya. benjolan gitu ya Bu? Setelah 60 ke atas ngempes itu memang apa pengaruh dengan penyakit yang dibahas ini oleh dokter? Ibu kemarin waktu pas ada jendolan itu ngerasa kayak ada sakit nggak ya Bu? Enggak juga sih. Setelah sekarang ini tangan ya kayak apa tuh kaku, terus sulit digerak-gerakkan gitu yang kiri gitu. Di jempolnya itu ya Bu ya? Di jari-jari yang lain. Oh kalau untuk yang jempolnya berarti sekarang udah nggak benjol lagi ya Bu? Udah nggak ada benjolan lagi? Ya nggak benjol sih, tapi itu yang di bawah jempol dua-duanya itu kok ngempes ya, karena faktor umur apa gimana ya Dok? Bantalannya tadi ya, agak iya. kempes gitu ya. Maksudnya di sini ya Bu? Maksudnya di bawah jempol, di telapakannya atau di otot yang di? Ya di bawah jempol itu kan biasanya kayak laki ya, tangannya besar gitu, bukan ya jendol lah normal. Setelah umur 66 itu kok ngempes gitu dua-duanya. Apa itu pengaruh umur ya Dok? Ibu aktivitasnya apa Bu? Biasa sering kayak nyuci atau mungkin masak saya gitu ini Bu? memang nggak mau diem sih orangnya. Nggak bisa Oh, nggak diem. bisa Apa-apa diam. mau dipegang. Itu kayaknya sih ya untuk Iya. isi ke waktu ya. Iya, Ya, kemungkinan nyapu oke apa aja ya. Cuman nggak mau gendong. Saya punya cucu nggak mau saya gendong. Saya takut. Oke, kemungkinan kalau misalnya yang di otot yang di jempolnya ini seperti kayak kempes saat ini, kemungkinan lebih ke arah CTS ya Bu ya. Mungkin sudah CTS. grading yang lebih berat. Mungkin biasanya kalau udah yang lebih berat biasanya otot di sini ya, biasanya jadi kayak cekung, seperti cekung kayak kempes. Iya, jendelan Kayak ada- itu ngempes. iya. CTS yang carpal tunnel syndrome ya. Iya. Itu apa sih Dok gitu? Bedanya dengan tema kita ini apa untuk lebih detailnya lagi ya? Iya. Iya. Kalau misalnya itu mungkin awal datang keluhan biasanya nyeri di kayak nyeri pada saat bukan nyeri kayak rasa lebih tebal di 3 jari ini. Ya, 3 kayak jari itu. kebas gitu ya. Iya kebas, kayak rasa kebas tebal di 3 Pernah jari. juga panas gitu ya. Iya. Terus Terus biasa hilang panasnya tuh apa katanya, tapi hilang sendiri gitu, panas banget badannya, payah tidur akhirnya kan. iya. Ya lama-lama ya udah saya jadi udah baalan dah kayak gitu kali, mungkin lanjut usia gitu, jadi nyadari gitu aja. Oke. Apakah faktor U gitu ya? Atau Ya, mungkin faktor U lah gitu, tapi mungkin ada solusinya obat Iya, apa iya. gitu ya. periksa kemana juga gitu ya. Iya. Apa tadi arahnya CTS barangkali Iya, ya lebih ke tadi ya. CTS. Kalau CTM, CTS Ibu, oh CTS. iya. Iya. Kalau misalnya Ibu posisinya memang sudah lebih istilahnya sini dekok atau cekung seperti itu, memang kalau untuk paling untuk terapi ya Bu ya, kalau misalnya sudah cekok itu biasanya agak susah, jadi perlu ada tindakan juga Ibu gitu. Lebih gradingnya karena sudah lebih tinggi. Kalau misalnya mungkin awal dia rasa tebel, terus misalnya rasa nggak nyaman di 3 jari ini, masih bisa dibantu untuk mungkin obat sama dengan fisioterapi. Kalau misalnya udah lebih cekung di sini, biasanya lebih ke tindakan ya. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya lagi, memastikan ini apa CTS tadi yang carpal tunnel syndrome atau mungkin yang lain, kan belum tahu juga karena kan belum lihat secara fisik juga ya Dok ya. Dengan ke dokter spesialis sarafnya di dekat rumahnya gitu ya, kemudian nanti bisa pemeriksaan langsung di sana begitu ya Dok ya. Kalau memang ternyata CTS dan grade-nya udah agak lanjut, memang tindakannya maksudnya operasi gitu Dok? Biasanya Atau seperti itu. biasanya seperti itu gitu ya. Tapi untuk lebih detailnya lagi harus periksa langsung begitu ya Dok ya ke dokter. Oke, insya Allah jawabannya sangat membantu ya. Dokter, kita lanjutkan kembali nih ke pembahasan yang sebelumnya. Tadi sampai mana ya? Waktu kenali gejala, kenali gejala gitu ya. Tadi timingnya juga, aku mikirnya kok bisa ya pagi, malam tuh lebih berasa gitu. Padahal kan lagi habis istirahat bukannya ya? Apakah memang ketika diistirahatkan justru malah jadi lebih sensitif kitanya gitu, jadi kepikiran nyerinya gitu dokter, atau Iya, bagaimana? kalau misalnya pada saat pagi itu kan posisinya mungkin kita tidur posisi nggak habis tidur ya posisi tangan Oh. mungkin ada sedikit menggenggam atau apa kan. Nah, itu posisinya karena memang posisi sudah meradang, posisi selang tendonnya meradang. Pada saat posisi ini kan tendonnya dia tetap ada
aktif juga. Nah, waktu pas saat tidur setelah sarungnya itu meradang, dia tetap ada istilahnya hambatan untuk gerak itu, jadi baru terasa pada saat pagi. Jadi karena ada posisi yang mempengaruhi itu ya saat kita terlelap gitu ya dok ya. Oh gitu. Tapi memang untuk pastinya lagi tadi kan ini trigger finger atau ini CTS atau ini yang lain-lain gitu ya dengan pemeriksaan. Nah ini untuk pemeriksaannya seperti apa? Ditahan dulu deh ya. Coba disapa dulu nih penelponnya. Baik, halo dengan siapa di mana? Mbak, ini dengan Ibu Lisa di Bogor. Ah iya Ibu, apa kabar? Baik ya Bu Lisa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bu Lisa ingin bertanya apa kepada dokter? Langsung saja. Ya. Dokter, selamat pagi. Dokter, saya udah hampir 6 bulan ini, tangan kanan saya yang jari manis. Jari manis. Kalau pagi dia bengkok. Kalau saya lurusin agak sakit gitu dok. Wah. Yeah. Sama dong dengan pembahasan dokter ya. Cuma nggak apa-apa sih sesudahnya gitu. Nggak apa-apa sih udahannya. Setahun yang lalu saya berobat dengan dokter saraf di rumah sakit Astra. Terus kaki saya yang sebelah kanan yang di pangkal paha itu luka semutan. Kasih obat sama dokter Uli itu gabapentin dan mecobalamin. Jadi itu di terapi. Terus karena saya berpikirannya ini kan saya juga baca-baca ya dokter, takutnya diabetes kalau kebanyakan minum obat. Uli dibilang kalau sakit aja Bu diminum lagi gitu, karena udah lama beliau berobat dengan dia tuh udah hampir setahun. Sekarang saya udah nggak apa-apa, kaki saya soalnya kan pakai sepatu tinggi emang tuh karena saya kerja. Terus soalnya saya orangnya pendek dok, jelek. Sekarang ini tangan yang begitu. Kenapa itu dok? Usia berapa Bu? 58. 58. Jadi keluhan yang sekarang tadi lebih spesifiknya lagi bisa ditekankan? Tangan yang jari manis yang kanan itu kalau pagi dia bengkok. Saya duduk dulu pelan, terus saya balikin dikit-dikit. Sulit dibalikin. Mesti dibantu dengan tangan satunya gitu ya Bu ya? Iya, mesti dibantu. Tapi 2 hari ini saya coba nggak bantu, bisa sih. Oh bisa sendiri. Cuma agak sakit. Jadi bagaimana nih dok kalau yang posisinya udah seperti ini nih gitu ya? Bagaimana kelanjutannya? Kalau misalnya dari ceritanya Ibu Lisa ya tadi ya, Bu Lisa, kalau dari ceritanya Bu Lisa kemungkinan emang kayak terkena trigger finger si Ibu. Ibu ada DM ya Bu ya? Enggak ada darah tinggi, enggak ada kencing, enggak ada. Tadi takut minum karena minum obat takut gula gitu kan, tapi enggak sih alhamdulillah ya. Iya, kalau misalnya dari cerita Ibu kemungkinan memang kayak trigger finger biasanya kayak mulai agak sedikit susah dan biasanya kalau mau dilurusin itu perlu bantuan dari jari yang lain atau bantuan dari tangan yang lain. Tapi kalau misalnya tadi istilahnya udah 2 hari ini dicoba untuk tidak dibantu, bisa balik dengan sendirinya gitu ya dok ya? Mungkin masih yang awal-awal. Masih yang awal-awal. Kalau yang masih awal-awal biasanya treatmentnya bagaimana dok di awal nih? Kan kita mau mencegah supaya nggak jadi yang grade-nya lebih naik lagi dong. Iya, kalau misalnya masih awal mungkin mulai agak berat ya. Itu buat peregangan dari latihan coba tangannya di perlahan untuk meluruskan, stretching gitu dok? Stretching ya, seperti stretching. Kemudian kalau misalnya memang diperlukan mungkin untuk kalau misalnya ada nyeri mungkin ditambahkan dengan obat nyeri. Seperti begitu itu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bu Lisa ya. Masih terhubung tidak? Sudah terputus ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan jawabannya sangat membantu ya. Jadi sebenarnya sih tadi aku menangkap pembahasan kita sebelumnya tadi kan dilakukan pemeriksaan, dipastikan dengan jelas ini trigger finger atau bukan, dan tentunya kita masuk ke penanganan dong gitu ya. Kalau yang paling ringan itu memang stretching gitu ya dok ya, atau mungkin tadi ada obat anti nyerinya sendiri. Tapi untuk artinya selain dokter spesialis sarafnya gitu ya, kira-kira bekerja sama dengan dokter apalagi dok? Karena kan tadi ada stretching, mungkin ada ke fisioterapis juga atau bagaimana dok? Kalau untuk terapi bisa ke dokter rehab medik. Kalau misalnya untuk bantuan latihan-latihannya mungkin atau mungkin kalau misalnya dibutuhkan kayak seperti laser atau terapi panas seperti itu.
Oh jadi untuk penentuan ini treatmentnya kan artinya nggak yang tahu-tahu operasi gitu kan orang khawatirnya begitu gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya begitu ya dok. Yang pertama mungkin tadi bisa dilakukan stretching di rumah juga atau obat anti nyeri tadi yang biasa diresepkan. Obat anti nyeri ini maksudnya diminum atau dioles atau apa dok? Diminum gitu ya dok ya. Kemudian kalau ternyata ini evaluasi lagi nih dok, ternyata selama beberapa minggu atau bulan barangkali ternyata tidak menunjukkan perubahan seperti yang diharapkan, tingkatannya akan seperti apa dok? Artinya grade dari treatment itu sendiri, berdasarkan grade yang tadi itu bagaimana gitu? Kalau misalnya kurang lebih 3-4 minggu belum ada perbaikan, setelah mungkin dibantu dengan fisioterapi juga, mungkin bisa diberikan untuk injeksi, untuk coba mengurangi peradangannya, bantuan dengan injeksi. Kalau misalnya memang itu sudah bisa, ya sudah aman. Oh, tapi artinya kalau diinjeksi artinya disuntik yang obat anti radangnya gitu dok ya. Oh, tapi itu juga nggak boleh jangka panjang bukannya dok? Artinya jadi evaluasinya yang untuk lebih lanjutnya lagi sampai kan kalau aku lihat di YouTube itu kan ada yang sampai pembedahan trigger finger gitu ya. Jadi ngelihatnya enak ya. Jadi kayaknya seperti dibebaskan gitu yang tendon-tendon yang tadi bermasalah itu gitu, yang meradang itu. Jadi memang untuk sampai ke tahapan itu evaluasinya butuh seperti apa sih dok? Artinya monitoringnya juga begitu? Monitoring tetap kalau misalnya sudah masuk misalnya injeksi, biasanya evaluasi per 3 bulan karena kan nggak boleh berulang kan. Yang ditakutkan nanti malah justru tendonnya malah rusak karena sering diberikan untuk pengurang radang. Jadi biasanya 3 bulan kalau misalnya memang aman, ya sudah bisa aktivitas, maksudnya sudah nggak ada keluhan ya. Kalau mungkin memang butuh dilakukan pengulangan, cuman kalau misalnya memang sudah mungkin evaluasi 2-3 kali, kalau misalnya memang masih itu mungkin lebih ke jadi patokannya ini si treatmentnya ini berhasil atau enggaknya, artinya respon tubuhnya juga oke gitu ya. Itu hanya dilihat dari berkurangnya gejala aja atau mungkin tidak terjadi lagi kekambuhan. Jadi patokannya ini bagaimana sehingga soalnya kan yang emang finalnya ini kan ada yang akhir treatmentnya dengan operasi ya, bedah walaupun saya tanya kecil sih gitu, tapi memang prosesnya ini cukup panjang juga untuk evaluasinya atau bagaimana dok? Kalau misalnya untuk berarti karena keluhan itu juga bakal bisa berulang sih mbak sebenarnya. Jadi untuk pengurangan saat ini mungkin pas awal-awal datang untuk pengurangan gejala saat ini untuk keluhannya berkurang sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Cuman kalau misalnya memang dengan evaluasi 3-4 kali yang misalnya sudah sampai ke tahap injeksi mungkin lebih ke arah untuk operatif gitu ya. Jadi dilihat-lihat juga seberapa berpengaruhnya sih ke kualitas hidupnya juga. Dia bisa beraktivitas normal kembali nggak sih dengan treatment yang sudah dilakukan selama ini gitu ya dok ya. Oke, dokter kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Karena kan tadi pertanyaan telepon sudah, sekarang bagiannya pertanyaan dari email nih. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini pemirsa, nama alamat ya, nama, usia Anda atau usia pasien, serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Nemi Haryanti, usianya 50 tahun. Ibu Nemi bertanya seperti ini dokter. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya usia 50 tahun. Keluhan saya jari jempol tangan kanan sering kaku dan bengkak. Keempat ujung jari lainnya juga sering terasa kebas. Itu kenapa dokter? Apakah sama dengan pembahasan kita trigger finger ini? Dan apa penyebabnya serta solusinya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Kalau sering kaku, bengkak di jari-jari, di jempol tangan dan yang lainnya kebas itu apa? Kesemutan. Atau ada yang bilang baal atau apa gitu ya. Jadi arahnya apakah trigger finger atau mungkin yang lain, penyakit saraf yang lain atau gangguan atau kelainan saraf lainnya? Jadi kalau dari saya tetap saya lihat dulu ya. Kalau misalnya itu kan bengkak pada jempol ya. Bengkak pada jempol kemudian ada rasa seperti kesemutan atau baal di jari 4 jari. Iya, sisanya. Sisanya itu kalau misalnya dari keluhan itu belum terlalu jelas ya Ibu ya. Jadi kalau misalnya kemungkinan mungkin bisa ditambahkan kalau misalnya ada mungkin lebih sulit menggerakkan. Kalau misalnya bengkaknya pun juga di mana. Kalau misalnya memang dia bengkaknya lebih ke arah luar dari jari, itu mungkin ada ke arah artritis juga bisa. Jadi masih
masih perlu digali lagi lagi faktor resiko untuk yang resikonya. lain. Dan memang enaknya kalau seperti ini datang langsung dilihat secara fisiknya gitu ya, seperti apa. Nah ini mungkin juga buat tambahan juga ya bagi pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya via email, bisa juga kirim foto gitu ya, foto bentuk dari jarinya itu seperti apa, supaya nanti bisa ditampilkan di sini, dokter bisa melihat dengan detail juga, jadi ada gambaran gitu ya secara visual ini seperti apa maksudnya gitu ya. Ini buat masukan juga ke depannya. Tapi pada prinsipnya memang harus dilakukan pemeriksaan fisik dulu ya dok ya, untuk memastikan ini kira-kira apa penyebabnya, dan solusinya ini juga tentunya harus berdasarkan penyebabnya ini ya dok ya. Karena kalau treatmentnya nggak berdasarkan penyebab utamanya, sama aja buang-buang waktu gitu, karena nggak tepat sasaran. Kurang lebih seperti itu ya dok ya. Oke, dokter, dilanjutkan kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mas Dalia dari Kampung Sumur. Dokter, pergelangan tangan dan lutut. Oh lutut nih, lutut saya sering banget nyeri. Oke, kita bahas pergelangan tangannya aja deh ya. Sering banget nyeri. Usia saya baru 30 tahun, padahal sehari-hari bekerja biasa. Kira-kira yang saya alami ini tanda penyakit biasa atau serius ya dok ya? Oh iya, karena kan sekarang penyakit serius juga gejalanya terkadang ringan gitu ya, atau tanpa gejala tapi tahu-tahu dikabarkan begini gitu ya. Jadi kan agak-agak ngeri juga ya mungkin zaman sekarang ya. Tapi sebenarnya jangan terlampau cemas juga untuk meminimalisir rasa cemas gitu ya dok ya. Kira-kira juga bagaimana sih untuk make sure ini apa ya sebetulnya, pergelangan tangan saya kok sering banget nyeri ya, usia padahal masih muda 30 tahun. Kalau pergelangan tangan itu bisa ke arah, mungkin CTS juga bisa. Pertama itu, kemudian ada yang lebih ke keluhan jempol aja. Jempol dan pergelangan tangan itu beda lagi. Dengan trigger finger itu namanya decalcifian, beda lagi keluhannya. Mungkin dia lebih jelas kalau misalnya dia memposisikan tangan seperti ini. Dia akan nyeri di daerah bawah apa jempol. Apa tuh ini ya? Bawah jempol gitu ya dok ya? Ya, situ. Jadi ini mungkin kemungkinan yang lain juga gitu ya? Iya, masih ada kemungkinan yang lain juga. Tapi mungkin tadi kalau dilihat dari faktor resiko, berarti kan evaluasi lagi aktivitasnya. Kalau aktivitasnya tidak terlalu, istilahnya ya, bukan menyita tenaga ya, tapi lebih ke, dia mengakunya kan bekerja biasa, tapi kok sering banget nyeri, jadi digali lagi faktor resiko yang lain lagi. Biasanya gitu ya, itu dok, seperti apa ya, mungkin sering kayak maksudnya nyuci manual, ngucek atau mungkin gitu. ngucek ya, ngucek. Atau mungkin sering kayak misalnya ngulek bumbu. Ngulek bumbu gitu ya. Kita kan nggak tahu juga ya ini pekerjaannya apa, kan biasa. tidak paparkan lebih detailnya lagi seperti apa. Tapi intinya tadi gerakan yang memang seperti memberi tekanan yang berlebihan, belum lagi kalau dilakukan berulang hampir setiap hari, ya itu juga bisa jadi resiko juga gitu ya dok ya, kurang lebih begitu. Tapi memang untuk sebenarnya gini dok, kalau kita tadi belum sempat dibahas ya, untuk dilakukan pemeriksaan itu di dokter spesialis saraf kan memang bisa dilihat langsung, wawancara. Tapi untuk pemeriksaan penunjangnya, bahwa kita pengen tahu nih ada masalah apa sih, jangan-jangan memang tadi tendonnya bengkak, itu ada pemeriksaan tambahan lain nggak sih? Apakah perlu dengan alat-alat khusus gitu ya? Atau kalau untuk trigger finger sendiri, untuk pemeriksaan khususnya nggak ada, untuk ronsen pun juga nggak dibutuhkan ya, karena yaitu kalau misalnya yang tadi saya bilang seperti kayak ada bengkak, benjolan di itu, karena ada pembentukan dari tendonnya itu sendiri, lama-kelamaan dia makin besar, makin berat, makin berat terbentuk benjolan yang di sini. Tapi ukuran gitu. sih tetap segitu aja, lokasi juga tetap di situ-situ aja, nggak terjadi pergeseran ya. Nyeri pun juga apakah baru lebih berasa ketika ditekan atau? Iya, terutama kalau ditekan. Gitu ya dok ya. Nah, kita bicara juga seputar komplikasi ya dok ya. Mengapa sih ini memang kesannya tidak mengancam nyawa ya, tapi mengganggu kualitas hidup. Tapi seandainya ini dibiarkan, tadi kita bicara tadi jadi permanen gitu ya. Tapi untuk sampai ke permanen itu mungkin ada komplikasi lainnya juga nggak sih, yang intinya gini, jadi lebih berat dan nanti akan mempengaruhi juga ke treatmentnya, akan jauh lebih berat juga. Tentunya kan kita bicara waktunya, tenaganya, biayanya akan dikeluarkan oleh pasien, dan keluarga pasien juga tentunya akan jauh lebih besar kan. Jadi beban yang betul-betul perlu dipertimbangkan juga ke depannya. Jadi kita bicara komplikasi nih, yang paling dikhawatirkan ini bagaimana sih proses atau progresivitasnya gitu dok? Kalau komplikasi yang berat tuh yang lebih, iya sih menetapnya
macetnya jari kita, jadi aktivitas lebih terganggu sebenarnya. Jadi secara kosmetik, Iya. estetik juga terganggu Iya, juga, lebih ke fungsi situ juga sih. jadi apa ya, bermasalah juga gitu ya. Lebih ke- Berarti kalau yang di tambahan aja dok, kalau yang untuk di fisioterapis atau di rehab medik, biasanya tuh latihannya itu lebih ke supaya dikembalikan lagi jadi lebih apa ya, seperti normal, atau mungkin ada stretching yang bisa dilakukan di rumah yang tadi dokter bilang stretching sederhana aja tapi ternyata bagus gitu, mempengaruhi ke arah recovery gitu ya, atau mungkin ada olahraga yang bisa lebih dianjurkan gitu dokter supaya nggak kaku lagi tangan-tangan, jari-jari jemari kita. Kalau misalnya sudah mulai kaku banget, mungkin memang stretchingnya mesti pelan-pelan banget ya, karena kalau misalnya kita maksa, malah justru nanti takutnya tendonnya jadi putus seperti itu. Jadi memang kalau stretching mesti kalau sudah macet banget, perlahan banget mesti dinaikkannya gitu. Tapi kalau untuk berarti untuk evaluasinya tadi seperti itu gitu ya Iya, dok, kurang kita lihat seperti dari itu. komplikasinya. Terus kalau yang untuk home treatmentnya sendiri juga bagaimana dok? Artinya kan selama pengobatan kita konsul ke dokter, tentunya kan ada edukasi khusus juga yang bisa dilakukan juga sih oleh si pasien di rumah ya. Intinya apakah tidak boleh dulu melakukan hal apa, atau sebenarnya dianjurkan apa gitu supaya nanti lebih mempercepat recovery-nya juga. Kalau untuk latihan sederhana di rumah mungkin kayak stretching jari-jari 5 jari seperti ini. Tapi memang harus perlahan ya. Kalau misalnya udah nggak, misalnya nyeri banget, jangan dipaksa. Seperti itu. Kemudian kedua mungkin bentuknya seperti huruf O begini, dari jari yang sakit, misalnya jari kedua. Jadi bentuk huruf O dengan jempol, jadi seperti ini. Dibuat latihan bikin huruf Jadi O. seperti diberi stimulus untuk latihan-latihan latihan khusus seperti gitu itu. ya. Dan mungkin nggak boleh diurut atau apa gitu ya kan. Ada inisiatif gitu kan. Mungkin dibawa diurut atau apa. Tapi khawatirnya kan nanti ternyata malah jadi tidak lebih baik juga gitu ya. Jadi harus hati-hati juga begitu ya. Konsul selalu ke dokternya ya atau tim medisnya. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai trigger finger bersama dengan Dr. Paramita Kurniawati SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Hermina Podomoro. Dan Dr. Mita, dilanjutkan kembali ya. Jadi kan tadi mau bahas seputar apa tuh ya, ini bisa kambuh nggak sih gitu kan. Ini kan karena ini udah di segmen terakhir nih gitu ya. Jadi kan untuk mencegah kekambuhan, let's say kita bilang ya sekarang nih orang udah memang ada riwayat terkena trigger finger, sudah dilakukan treatment sedemikian rupa mengikuti anjuran atau arahan dari dokter, dan alhamdulillah udah keluhannya berkurang nih, sembuh lah gitu. Tapi ini bisa kambuh lagi gitu ya dok ya. Nah, jadi sebenarnya untuk mencegah kekambuhan ataupun buat teman-teman luar sana yang punya faktor resiko cukup berat, mungkin profesi atau apa, yang kita mau mencegah supaya nggak terjadi sama sekali gitu ya dok ya. Sebenarnya pada prinsipnya ini bagaimana dokter? Apakah mungkin kita ada tindakan-tindakan khusus atau pengendalian faktor resikonya seperti apa barangkali? Untuk misalnya berulang pasti bisa berulang, karena kan aktivitas misalnya kita profesi sebagai apa pasti mau nggak mau tetap berhubungan lah ya. Kalau misalnya kita nggak gitu pasti gimana gitu kan. Ya pasti kalau misalnya memang sudah ada resiko sebelumnya, misalnya pasien sudah pernah menderita dan kemudian kedua pekerjaannya yang memang berhubungan dengan jari-jari tangan kita ini, ya mau nggak mau berarti tetap stretching untuk jari-jarinya supaya nggak terjadi kemacetan lagi dari jari-jari kita itu. Itu kalau yang buat usia produktif ya, tapi kan juga tadi penelpon kan rata-rata kan usianya lanjut nih misalnya gitu ya. Artinya udah mungkin di rumah aja kegiatannya, banyak kegiatan tapi artinya tetap produktif juga di usia berapapun. Nah itu kan jadi faktor resiko juga ya. Mungkin untuk yang usia-usia tertentu seperti itu apakah harus lebih rutin tadi ya stretchingnya lah gitu ya, atau mungkin ya ada latihan gerakan khusus yang bisa dipelajari, mungkin bisa nanti konsul ke dokternya atau cari di internet barangkali ya, atau mungkin dari asupan itu pengaruh nggak sih dok gitu, karena kan ada kaitannya nggak sih, atau mungkin obat-obatan khusus yang bisa dikonsumsi rutin gitu ya? Kalau obat-obatan khusus yang dikonsumsi rutin nggak ada ya Mbak, karena
Kalau misalnya memang untuk obat-obatan, biasanya untuk misalnya pas memang nyeri banget itu baru diberikan. Kalau misalnya memang sudah nggak ada nyeri ataupun memang nggak ada, ya tidak usah diberikan. Kalau lagi nyerinya datang gitu ya, terus kita nggak mau obat mulu gitu, nggak mau, tergantung, ada juga yang seperti itu ya. Mungkin bisa nggak sih ya dikompres-kompres aja pakai apa ya, kompres, bisa nggak membantu nggak? Untuk membantu kalau misalnya memang membantu untuk merelaksasi dari tendonnya juga, jadi direndam di air hangat itu juga bisa. Rendam pakai air hangat gitu ya dok ya, itu bisa juga. Atau mungkin kalau yang dikasih apa ya, dibalut atau apa gitu dok, bisa juga dok. Itu sifatnya itu lebih ke untuk menenangkan ya dok, atau lebih ke relaksasikan dari tendon yang sakit. Biasanya kalau misalnya bentuk splinnya itu biasanya kayak nancep di perluas gitu, satu-satu gitu biasanya. Gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya bisa konsul aja sih ke dokter yang menanganinya langsung, biar nanti dikasih saran-saran sesuai dengan kondisi dari masing-masing juga ya, faktor resiko masing-masing. Kecuali tadi yang memang ada faktor resiko yang jauh lebih berat gitu ya, mungkin bisa konsul juga ke penyakit dalamnya gitu ya dok, supaya semuanya ini terkendali dengan baik, aman terkendali, jadinya kita bisa meminimalisir resiko kekambuhan itu sendiri begitu ya dok ya. Tapi kalau berarti untuk pencegahan secara umum berarti lebih ke kenali faktor resiko yang kita punya, atau kenali tanda-tandanya juga gitu, karena seandainya ini dibiarkan atau dianggap sepele gitu ya, mungkin aja nggak terlalu parah menurut dia gitu, itu bisa khawatirnya permanen tadi begitu ya dok ya. Dan kalaupun permanen nanti istilahnya treatmentnya jauh lebih berat ya, lebih berat dan mungkin lebih lama juga cost-nya, dan penyembuhan recovery jauh lebih lama juga begitu ya dok ya. Oke, dokter juga jadi sebenarnya begini dok, karena waktunya juga terbatas ya, jadi aku mau langsung aja boleh ya seputar kesimpulannya barangkali ya. Nah ini kan mengenai trigger finger ini tadi kan agak unik nih di awal. Ada yang bilang ini kok mirip CTS ya, atau mungkin penyakit-penyakit lain ya. Tadi ini bagian dari gejala RA juga gitu ya dok ya. Nah sebetulnya untuk lebih detailnya lagi trigger finger itu seperti apa, mungkin langsung saja closing statement-nya dan juga mungkin pesan-pesannya juga kepada pemirsa di rumah seputar trigger finger ini sendiri. Silakan dokter. Oke, untuk trigger finger sendiri biasanya datang pasien keluhannya tuh jari mulai sakit dan biasanya kayak seperti mulai berat untuk melakukan gerakan menekuk dan meluruskan dari jari-jari, kemudian ada rasa nyeri di bagian telapak tangan, dan mungkin ada yang juga sudah disertai dengan adanya benjolan di daerah telapak tangan, seperti itu. Untuk faktor resiko biasanya pada DM atau mungkin pada orang-orang dengan artritis itu resiko untuk terkena trigger finger lebih besar, seperti itu. Kemudian untuk aktivitas-aktivitas yang menggunakan jari-jari seperti pianis atau mungkin yang menggunakan laptop itu juga lebih beresiko, seperti itu. Jadi untuk mengurangi, misalnya sudah ada pekerjaan yang seperti itu, kemudian ada riwayat komorbid juga, harus lebih hati-hati untuk melakukan pergerakan-pergerakan dengan jari tangan, mungkin dilakukan relaksasi terlebih dahulu. Iya, lebih begitu ya. Dan mungkin ini catatan juga ya, karena ini masih di tengah pandemi COVID-19, jangan menunda pengobatan juga begitu ya dok ya. Kalau memang harus, istilahnya mungkin tidak terlalu urgent, tapi kan tadi kita pikirkan juga komplikasi di depan gitu ya dok ya. Jadi tetap harus waspada juga, jangan terlampau cuek juga, tetap awas ya terhadap setiap keluhan-keluhan yang ditimbulkan oleh tubuh kita gitu ya dok ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini dokter Mita. Insya Allah bermanfaat gitu ya untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter Mita ya. Amin. Baiklah, amin ya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.